semoga seluruh anak cucu yang ditinggalkan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sekian dan terima kasih. Iya, batur katang malilu, inang batik tomaling ki sia tomalilu ki, dan siapa bisa tu tangan alambi tengah ki, na urung ambu tu mau dari lakoduka rumah ibadah masjid Gusi. Jadi lako suluk pun dia jong mai masih ki jong Gusi. Nah karengan ni batu lentek na narampuan de na tarima ite persembahan na keluarga. Iya Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah rangkaian penyerahan persembahan keluarga kepada ada beberapa gereja Tuhan dan masjid. Dan kita melangkah ke acara selanjutnya, acara yang keempat, pembacaan riwayat hidup almarhum yang akan disampaikan oleh saudara kami Bapak Yesi dari Jakarta, dan atu kami serahkan. Izinkan saya untuk membacakan riwayat hidup dari almarhum orang tua, ayah, opa yang kami cintai bersama-sama. Riwayat hidup ini ditulis jadi draftnya, kalau tak anda bisa matur teman tua. Ditulis draftnya, lalu diketik oleh anak, oleh cucu mantu Justinus Paembonan, Justinus Pasambo, maaf, Justinus Pasambo, ya. Dan bahkan ini dikoreksi, setelah di print dikoreksi oleh almarhum. Jadi memang dipersiapkan. Makanya kenapa kami merasa perlu untuk membacakan. Ada 3 lembar, tapi saya jamin tidak lebih dari 3 menit. Riwayat hidup. Nama Yosua Payung Mangawe BA. Tempat tanggal lahir Batualu Sangala 10 Maret 1929. NIP 130009826. Nomor seri Karpek B 143129. Pangkat golongan pembina tingkat 1 4B. Jabatan terakhir Kepala SMA Negeri Tondon Makale. Status kawin. Istri 1 orang, almarhum Cornelia Paembonan. Anak 7 orang, 1 sudah dipanggil Tuhan, 3 perempuan, 4 laki-laki. Anak mantu, artinya yang masih hidup, 6 orang. Anak terdiri dari, saya sebut namanya, Neti Mangawe, Aris Mangawe, Berti Mangawe, Heri Evita Mangawe, Lorina Mangawe, almarhum Daisyanto Mangawe, dan saya sendiri Sutrisno Mangawe, atau tadi Papa Jesse, atau sekarang menjadi Nenek Kinan. Cucu 21 orang, cucu mantu 10 orang, cicit 18 orang. Pendidikan ini ada bahasa Belanda dan bahasa Jepang, mohon maaf kalau saya salah sebut karena saya tidak paham. Pertama, Folk School Batualu, tamat tahun 1939. Yang kedua, Shackle School Makale, tamat tahun 1942.
Jogyu Kogago, Makale, tamat tahun 1943. Kyoin Yo Yesho, Makale, tamat tahun 1945. Ekstrane SGB Kristen Makale, tamat tahun 1952. Persamaan SGA Makassar, tamat tahun 1955. PGSLP 2 tahun Makassar, tamat tahun 1960. CPK garing STKIP Kristen Makale, tamat tahun 1972. Kemudian yang kursus tertulis jurusan sejarah dari Bandung tidak ikuti ujian, begitu detail. Penataran yang diikuti, penataran P4 TPA angkatan kedua tahun 1980. Penataran tertulis bahasa Indonesia dari Bandung, sertifikat tahun 1981. LKPS, latihan kemiliteran PNS Makale. Kemudian keempat, penataran guru bahasa Indonesia SMA tahun 1978. Penataran kepala SMA di Makassar tahun 1985. Penataran keluarga berencana Makassar tahun 1986. Penataran guru BP Makassar tahun 1986. Penataran laboran di Rapang tahun 1986. Kemudian kegiatan di luar instansi P dan K, pendidikan dan kebudayaan. Pertama, Sekretaris PGRI Cabang Makale tahun 1952 sampai 1954. Ketua PGRI Cabang Makale tahun 1955 sampai 1958. Sekretaris PGRI Cabang Palopo tahun 1961 sampai 1963. Sekretaris PGRI Cabang Rantepao tahun 1964 sampai 1965. Mengikuti Komperda PGRI se-Sulawesi Selatan tahun 1955 di Makassar, tahun 1960 di Bulukumba, tahun 1961 di Bantaeng, dan Kongres PGRI tahun 1956 di Bandung. Kemudian menjadi anggota Majelis Gereja Toraja tahun 1961 sampai 1963 di Gereja Toraja Jemaat Palopo, tahun 1966 sampai 1970 di Gereja Toraja Jemaat Rantepao, tahun 2000 sampai 2005 di Gereja Jemaat Bukit Tamalandrea. Berikut anggota tim Bridge Tanah Toraja ke Kejurda di Pangkep, Kejurda di Palopo, Kejurnas di Banjarmasin. Anggota Bank Toraja, nomor anggota 255-A sejak Januari 1951. Tetapi keanggotaan gugur karena lalai menambah saham sesudah beberapa kali sanering. September 1998 menjadi anggota Kosping dengan nomor 1009-A. Anggota KUD Sane Rantepao sejak Maret 1975, nomor anggota 135. Anggota Parkindo Cabang Tanah Toraja Tator tahun 1955 sampai 1970. Anggota PWRI Cabang Makale sejak 1990 dengan nomor 127-PS. Anggota Golkar sejak 1971 sampai 1998. Jadi beliau aktif juga di politik. Anggota penasihat DPD Parkindo Sulawesi Selatan tahun 2003 sampai 2004. Riwayat pekerjaan: September 1945 sampai Januari 1949 guru SD di Leatung. Februari 1949 sampai September 1950 guru SD Kasimpo. Oktober 1950 sampai Oktober 1951 guru SR Makale 2. November 51 sampai Juli 1952 guru SR 6 tahun kedua Makale. Wah, kayak kurang. Agustus 1952 sampai Desember 1955 guru SR latihan SGB Kristen Makale. Januari 1956 sampai Agustus 57 kepala SR 4
6 tahun maaf, mandetek. September 1957 sampai Juni 1960 guru SGB Kristen Makale. Juli 1960 sampai Oktober 1963 guru SMP Negeri Palopo. November 1963 sampai Agustus 1965 guru SMP Negeri 2 Rantepao. September 1965 sampai Januari 1985, jadi 20 tahun guru SMA Negeri Rantepao, di antaranya sebagai wakil kepala SMA Negeri Rantepao. Februari 1985 sampai Maret 1989 sebagai kepala SMA Negeri Tondon Makale. Kemudian beliau pensiun. Sebagai tenaga honorer, selain mengajar juga sebagai tenaga honorer. Pertama, pengajar sejarah Indonesia dan bahasa Indonesia pada SMP Kristen Makale, pengajar bahasa Indonesia pada SMP Muhammadiyah Makale, pengajar aljabar pada SMP PGRI Makale di samping pimpinan SMP PGRI tersebut, pengajar aljabar pada SMP PGRI Makale sebagai cikal bakal SGB Negeri Rantepao, pengajar bahasa Indonesia pada SMA Pegawai Rantepao, pengajar bahasa Sanskerta pada PGSLP YPKT Rantepao, pengajar bahasa Indonesia pada PGA Kristen di Tangmentoe, asisten dosen dalam mata kuliah kemampuan bahasa Indonesia pada CPG Garing STKIP Kristen Makale, bimbingan bahasa Indonesia beberapa tenaga sending yang diperbantukan pada Gereja Toraja, dan beberapa tenaga peneliti bangsa Eropa. Dan yang terakhir sebagai tutor Sanggar Belajar Jarak Jauh program D2 Bahasa Indonesia. Demikian riwayat hidup almarhum. Terima kasih. Ungkapan hati menuju mai keluarga tulana benang malik terang kipo tomatuana terang kipo gagana onong piteran kipo ranuna. Dengan hormatku saabu itu sangararakna Bapak Profesor Dr. Daniel Sampepayung lako lemalak binaki sorongan atu. Aku udah semangat lewat ya. Shalom. Selamat saudara nasang. Kira yang pertama mari kita bersama-sama bersyukur lagi pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita sampai saat ini boleh berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat di dalam menghadiri hari-hari terakhir dari orang tua kami. Kami selalu panggil Nenek Sandi. Mewakili keluarga, kami mau menyampaikan banyak terima kasih kepada banyak pihak yang telah terlibat di dalam acara pemakaman orang tua kami, sejak mulai dari Makassar hingga di Bali. Jadi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Gereja Jemaat di Landraki yang telah memimpin ibadah pentiburan di sana beberapa hari. Kemudian juga di Majelis Jemaat Rantepao dan seterusnya Majelis Jemaat Rantepasilo. Terima kasih atas semua pelayanan ini. Juga terima kasih kepada pemerintah setempat yang telah ikut bersama anggota masyarakat di sini yang turut berpartisipasi di dalam mempersiapkan acara pemakaman orang tua kami di Dusun Katapi ya, Lembang, Batu Selatan. Atas semua itu kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Juga kepada semua yang hadir, pada seluruh keluarga yang hadir siang ini yang sudah membawa waktu yang sangat berharga untuk datang bersama-sama kami dalam acara ibadah pemakaman orang tua kami dan penghiburan. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tadi kita sudah dengar riwayat hidup orang tua kami dari riwayat hidupnya termasuk pendidikan dan pelayanan. Mungkin sedikit saya singgung untuk supaya kesempatan ini anak cucu bisa lebih memahami asal usul keluarga kami. Kami sudah panggil Nenek Sandi, anak keempat dari
kami panggil Nenek Tandi. Kalau di sini biasa dulu ambil lunga kepala ketua api, kepala kereta api di lokasi ini. Namanya bisa panggil ambil lunga Nenek Tandi. Nah, Nenek Tandi ini ambil lunga, istrinya namanya Indo Lunga. Jadi kata keluarga ambil lunga tadi itu rumahnya di sini, sebelah sana itu rumahnya Pong Batualu, masih satu keturunan dengan Pong Batualu dari keturunan Bandaso. Rumah yang sebelah dalam rumahnya Pong Batualu berdampingan dengan komponen kami. Kemudian Indo Lunga, istrinya ambil lunga, Nenek Tandi, masih atau keturunan yang keberapa dari yang biasa disebut Wong Pitu. Wong Pitu itu lokasinya di atas sini, di namanya Tahu-Tahu. Yang saya sempat ingat itu yang keluarga turun Wong Pitu, datang generasi keberapa, keluarga Mangawe, keluarga Salata, keluarga Mengontan, dan pokoknya tujuh nama sampai nenek berapa lapis di atas namanya Wong Pitu, dan asalnya di Tahu-Tahu di atas ini. Bisa tahu dari betul. Nah, itu mungkin sedikit supaya anak cucunya bisa mengerti bagaimana kami punya sejarah. Tadi sudah sejarah pendidikannya dan kelahirannya, tapi ini perlu sedikit kami menyampaikan informasi mengenai sejarah keturunan. Karena kita sebagai orang Toraja tidak terlepas dari orang tua kami. Anak keempat dari ambil lunga Nenek Tandi tadi itu anak keempat, dan anak yang ketiga Om Salata kami panggil Nenek Resta, meninggal tahun 2016. 2016. Kakaknya yang pertama kami selalu panggil Tante Payung, ini udah panggilnya Tailunga. Nah itu meninggal tahun 2010, itu anak pertama. Tetapi tidak ada keturunannya, tapi kami semua keponakannya sebagai anaknya yang dipelihara dari kecil sampai besar. Nah ibu kami dipanggil Nenek Nelis, Mama Tandi, anak yang kedua meninggal tahun 2000. Jadi sudah 19 tahun yang lalu. Nah orang tua kami ini pada umumnya meninggal di umur puji Tuhan, umur yang sudah lanjut. Nenek Resta meninggal 3 tahun lalu bulan Mei, umur 93 tahun. Nenek Sandi, om kami ini meninggal umur 90 tahun. Baru-baru bulan Maret yang lalu, semua anak cucu hadir di Makassar memperingati hari ulang tahunnya yang ke-90. Puji Tuhan, orang tua kami bisa melihat semua anak cucu dan cicitnya berkumpul pada bulan Maret yang pada umur 90 tahun. Satu hal yang saya sangat ingat bahwa kira-kira 2 tahun lalu kami mengunjungi mereka di rumahnya di Makassar. Saya sama mantan pacar saya namanya Mama Mita. Kami datang berdoa untuk Tante Nenek Sandi masih sehat. Kami mau mendoakan bahwa Tante mudah-mudahan umur sehat. Tahun depan Tante sama Om pernikahan yang ke-70 tahun. Jadi kami mendoakan itu waktu luar biasa kasih Tuhan kalau bisa mencapai usia pernikahan yang ke-70. Tetapi kehendak Tuhan lain, sebelum sampai waktunya Tante kami dipanggil 2 tahun lalu. Nah, tambah dia. Nah itu sedikit ini. Kemudian ibu saya tahun 2000 umur 76 tahun. Jadi itu sedikit mengenai riwayat keluarga, dan tadi sudah dibacakan mengenai riwayat hidup orang tua kami. Untuk anak cucu dan seluruh keluarga barangkali perlu kita melihat di sini, karena kita pelajari tadi bahwa luar biasa usaha ini orang tua kita untuk di dalam segi pendidikan. Bayangkan mulai dari guru SD, jadi mulai dari sekolah Belanda dulu, Polsu sampai Syakir Suli Makassar dan seterusnya. Guru SD, kemudian menjadi guru SMP Palopo, sampai terakhir sampai guru SMA. Dan itu terlepas dari usaha kerja keras dan kemauan yang keras, sehingga bisa mencapai itu. Jadi saya kira ini buat anak cucu semua ini perlu kita
teladan buat orang tua kita yang tidak pernah berhenti mau belajar sampai bisa menjadi terakhir sebagai kepala SD di Pondok Makale. Dan orang tua kami sangat semua muridnya sekira tidak ada yang tidak mengakui bahwa orang tua kami sangat disiplin di dalam pendidikan, dalam pengajaran dan seterusnya. Saya ingat katanya di Tondo dulu jam 7 pagi dia sudah di muka halaman, menjadi guru yang lain jadi malu datang, akhirnya datang semua. Padahal rumahnya di lantai bawah, begitu disiplin. Jadi saya kira itu saya sampaikan untuk kita anak-anak cucu sebagai teladan dari orang tua kami. Bagaimana di dalam pendidikan supaya bisa maju dan disiplin hidup disiplin. Selain dari ungkapan yang disampaikan oleh Mama Sandi tadi dan keluarga lain. Jadi itu barangkali yang saya sampaikan. Demi sama nampai yang udah mau jadi. Saya kira itu yang perlu singkat-singkat saja. Saya kira itu yang perlu saya tekankan untuk. Jadi sekali lagi mewakili semua keluarga yang berduka dan sebenarnya sini kami menyampaikan terima kasih atas segala partisipasi dan kehadiran kita semua. Dan jika dalam perjalanan kami sejak orang tua kami meninggal di Makassar sampai saat ini, bila ada hal-hal yang tidak berkenan sama kita semua, kami mohon dimaafkan. Dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada semua yang hadir, semua pelayanan telah diberikan atas kasih karunia. Kami senantiasa berdoa untuk kiranya memberkati kita, menyertai kita di dalam segenap langkah hidup kita, dalam kehadiran karsa kita, dalam pelayanan kita. Sekira sudah mulai rinti-rinti ini, jadi tidak usah terlalu panjang lagi. Sekali lagi terima kasih atas semua. Terima kasih. Sidik kusambung itu na parampo kakang kini na kumua hitungan na yate banua kaparengesan. Iya. Talu sangat tuna pusangat banua inde madandan. Yate lantanga pako tak pernah dibangun di sana tok katapi paparia. Na yate tananay solanasang totemo di sana katapi danan. Ya to tumbay sang bara ya dadi katapi paparian na katapi edanan namane undi buto to katapi papatalang buangan banon na siya puang sambolinggi de katapi papatalang dadi ya to garonto na ya to pareng indete to kisan na mo pabiti na tomate nene ko ne tandi to kisan na ta ko tandai to dolo na saba kola sang bara di kikadadi jadi ya to pareng namang ka to nambil ali nene ko ne mo na. Jadi ya tu paring detek bano ya teh, ya kata pidanan, tesan di solanasang, iya. Jadi ya tu garonto anak teh banua kaparengesan sabada. Dak dua sangat tu banuan dia tu batu alu di sangat tongkonan dua na banua apa, iya tongkonan dua buntu na kanete banua apa tu katapi paparian na kata pidanan na tondong kuang solase kosarura. Jadi ya tu jadi si bardung nasangnya tu indi batu alu. Umpanata ite may disanga lingkana ada lan Kampung Malepo. Iya, jadi ya to kurangan di sini papatoy ko sumanga yang nasala sadia lata tumbuk isolanasan kesale pa susito to parangi ko kumo yate panua nang banua kaparengesan. Iya, dari ko sumanga tama ki acara seteruna iya mo tu jaman kasih. Iya saba nasanga kakang kini aku lamore mo to do apa ya dalam hal zaman kasih kita adalah kotoran suluki bapak pengantar gereja Katolik stasi Batu Alu na pasambayangan ki lante acara zaman kasih atu ki sorongan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang sama-sama dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah dengan orang tua kita ini, ia telah menitipkan rezekinya lewat seluruh anggota keluarga untuk kita nikmati bersama pada siang hari ini. Marilah sebelum kita
ungkapkan rasa kesatuan kesamaan kita di hadapan Tuhan pada kesempatan ini melalui makanan yang akan kita nikmati bersama. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang Katolik, saya yang pimpin. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Kasih, terutama anak cucu kenalan yang ditinggalkannya, dan semoga Engkau senantiasa mencurahkan berkat dan rahmat-Mu kepada seluruh anak cucu dan cicinya, sehingga mereka boleh melihat peristiwa ini dengan penuh iman dan harapan Engkau senantiasa menyertai mereka. Bapa yang Maha Baik, sebagai ungkapan rasa kesatuan dan kesamaan kami dalam rangka perpisahan dengan orang tua ini, terutama semangat untuk mengantar jenazah orang tua kami ini di tempat peristirahatannya yang terakhir. Berkatilah seluruh anggota keluarga ini, terutama bagi mereka yang telah menyediakannya. Semoga berkat-Mu senantiasa mereka alami di dalam kehidupan mereka setiap hari. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku, Kau tampung dalam kibat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya musuhku akan mundur waktu ku berseru. Yakin Allah di pihakku, kepada Allah hatiku percaya. Tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku, Kau tampung dalam kibat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Allah di pihakku, kepada Allah hatiku percaya. Tangan kanan-Mu memberi kemenangan.
Ya tolong Mama Jimmy, Mama. Halo, lihat kamera foto ya, foto 2. Cucu-cucu tumpukannya di sini di depan. Tadi aja cepat. 1, 2, 3, ini masuk semua. 1, 2. Marcel, 1, 2, 3. Nah. Lanjut. Sekali. Tuh, yang belum masuk. Sudah anak cucu sekarang berangkat. Memberi kemenangan, musuhku akan mundur waktu berseri. Yakin Allah di pihakku. Satu. Percaya dengan kananmu memberi kemenangan. Dengan kananmu memberi kemenangan. Dengan kananmu memberi
Jadi jenazah ini dimasukkan ke dalam petani, kita memohon Tuhan, utama kota Tuhan, semoga apa yang kita lakukan ini sungguh-sungguh berkati Allah dan pada semua keluarga tetap diberi Tuhan semangat untuk terus melanjutkan hidup yang Tuhan masih karuniakan. Kita mengangkat sebuah pujian Tuhan Allah beserta Yerusalem. Oma minta Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena pimpinan Tuhan bagi kami sehingga kaum Bapa boleh dengan luar biasa bersusah payah mengantar, membawa jenazah kekasih kami sehingga boleh tiba di tempat ini. Dan juga Tuhan saat ini akan dimasukkan ke dalam petani. Tuhan memberkati kami semua, berikan kami semangat, kekuatan dan pengharapan Tuhan bahwa kelak kami semua akan kembali berkumpul bersama dengan orang-orang yang kami kasihi dalam tubuh kemuliaan kami. Tuhan, berikan kami keyakinan Tuhan bahwa Engkau akan terus mengasihi kami saat ini sampai selama-lamanya. Dan satu hal yang kami minta kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan, kami pun juga Tuhan kelak, kami juga akan bersama-sama dengan orang tua kami dalam sebuah kemuliaan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Keluarga boleh berkumpul dalam Yerusalem yang baru dengan sukacita, damai sejahtera bersama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kasihan kami semua. Dan sekali lagi kami bersyukur Tuhan untuk semua tangan-tangan para hamba Tuhan yang boleh mengangkat jenazah kekasih kami. Bahkan dari awal sampai pada saat ini, Tuhan tetap memberkati semua keluarga, jemaat, dan patondokan yang begitu luar biasa mengasihi kami di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Amin. Amin. Sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Panjang umur itu iya, pulang sadar. Depan melo palang jenan teramelo pada mana? Iya. Nomor orang sampai bikin tarian
Patutlah kita mengucap syukur walaupun kita berdua, tetapi syukur itu betul-betul kita alami dalam kehidupan kita, dan kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang syukur bagimu. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur di mana kami sungguh melihat dan merasakan betapa baiknya Engkau Tuhan bagi kami. Selang beberapa waktu kami bersama-sama menggumuli bagaimana cara kami supaya kami bisa selamat sejahtera memakamkan jenazah kekasih kami. Mulai dari Makassar, Tuhan sudah boleh pimpin ke Rantepao, dan selanjutnya di kampung halaman ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami sungguh melihat kebesaran-Mu, betapa baiknya Engkau Tuhan bagi kami yang sangat dirindukan sampai saat ini. Tuhan, kasihani kami, dan kami tetap berpengharapan ya Allah bahwa Engkau akan selalu menaruh cinta-Mu kepada semua anak cucu dan kami semua sebagai rumpun keluarga di tempat ini. Dan juga kami akan kembali ke jalan kami masing-masing, ke tempat kami masing-masing melayani. Tuhan, mari Engkau mengantar kami dengan selamat, dan biarlah Tuhan damai sejahtera Kristus bersama dengan semua anak cucu, cicit, dan semua rumpun keluarga dimanapun berada. Ampuni segala dosa kami Tuhan, kalau ternyata Tuhan ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu selama kami melakukan prosesi pemakaman. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, berdoa dan mengucap syukur. Kami memuji kebesaran-Mu, sungguh besar. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih dan selamat kita kembali melanjutkan kehidupan kita. Semangat selalu kepada semua keluarga. Tuhan memberkati. Amin. Sama meliran na. Dia bikin tawa di rumah.